Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ketemu lagi, berjumpa lagi dengan saya, Yulfira Riza, dalam seri pembelajaran filologi atau kuliah yang ditawarkan di semester 3 atau semester ganjil pada mahasiswa prodi Bahasa dan Sastra Arab dan juga di jurusan Sejarah Peradaban Islam. Nah, ini adalah materi kedua kita. Pada materi pertama lalu, kita sudah membahas tentang berkenalan dengan filologi, dan Anda juga sudah menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan, yaitu membuat sebuah video yang berisi tentang pemahaman Anda tentang filologi. Nah, video yang Anda kerjakan pada saat itu sangat bagus sekali, dan saya harap Anda tertarik dengan ilmu ini dan bisa mencintainya, karena jika kita tidak mencintai ilmunya, maka kita akan susah untuk mempelajari isi yang ada di dalamnya. Saya harap perkuliahan ini akan menjadi lebih menarik ya. Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang hubungan filologi dengan ilmu-ilmu lain. Nah, bagaimanapun sebuah ilmu tidak akan bisa berdiri sendiri. Ia pasti membutuhkan ilmu lain, dan itu juga dengan filologi yang tidak bisa berdiri sendiri, ia pasti membutuhkan ilmu lain, dan begitu juga filologi pasti menjadi ilmu bantu bagi ilmu-ilmu lainnya. Nah, baiklah, kita akan membahas ini satu persatu. Ilmu bantu filologi. Di dalam buku yang saya berikan referensinya kepada Anda, yaitu bisa Anda lihat dalam buku-buku Bororo Barit, juga dalam buku Mujizah dan Udiafi. Anda juga bisa melihat dalam buku Nabila Lubis, bahwasanya sedikitnya ada 7 ilmu bantu yang menjadi 7 buah ilmu yang menjadi ilmu bantu dalam filologi. Yang pertama itu linguistik, yang kedua bahasa yang mempengaruhi teks, kemudian ilmu sastra, ilmu agama, sejarah kebudayaan, antropologi, dan folklore. Baik, pertama adalah linguistik. Anda tahu apa itu linguistik? Nah, saya yakin untuk mahasiswa di jurusan sastra Arab yang pasti tahu bahwasanya linguistik ini apa. Linguistik adalah ilmu bahasa. Nah, linguistik ada tiga kajian dalam linguistik ini yang sangat berkaitan erat dengan filologi. Sebelumnya saya jelaskan bahwa linguistik ini adalah ilmu dasar dalam pembelajaran sastra, bahasa dan sastra, karena mulai dari bunyi hingga makna Anda belajar tentang hal-hal seperti itu. Nah, tiga bagian ini, yaitu etimologi, sosiolinguistik, dan stilistika, merupakan bagian yang paling dekat dengan filologi. Yang pertama yaitu etimologi. Etimologi mungkin sudah tidak asing bagi Anda ya. Etimologi ini adalah ilmu tentang asal-usul kata. Nah, dalam filologi, dalam teks-teks, dalam naskah-naskah kuno itu juga pasti tersimpan bahwasanya banyak sekali kata-kata yang berasal dari masa lalu yang kita sebut dengan kata arkais. Nah, apa itu kata arkais? Silakan Anda telusuri sendiri. Nah, kata-kata arkais ini merupakan bagian sebagai saksi sejarah dari sebuah teks kata-kata itu, dan mungkin itu tidak lagi kita gunakan pada saat ini, terasa asing bagi Anda, namun ini akan ada di dalam teks. Nah, etimologi akan membantu Anda untuk membahas kata-kata tersebut. Kemudian sosiolinguistik. Sosio adalah masyarakat, linguistik adalah ilmu bahasa. Sosiolinguistik berarti ilmu bahasa yang berkaitan dengan masyarakat pemakainya. Sudah pasti suatu teks tidak akan hanya hadir begitu saja tanpa memiliki relevansi dengan masyarakat penciptanya. Nah, teks-teks yang berasal dari masa lalu itu pasti mewakili aspirasi yang ada di masyarakat pada masa itu, kejadian-kejadian dan juga perilaku-perilaku yang ada pada saat itu. Nah, kemudian stilistika ini adalah ilmu tentang gaya bahasa. Nah, dalam naskah adalah sebuah tulisan yang unik, apalagi naskah kita kaji dalam naskah Nusantara, khususnya naskah Melayu, memiliki ciri khas tersendiri yang berisi banyak sekali memuat ilmu, kemudian warisan-warisan leluhur yang masih memiliki relevansi sampai saat ini. Yang kedua adalah pengetahuan bahasa. Nah, Nusantara itu dikenal dengan kaya dengan bahasa yang ada di Nusantara, dan Sanskerta merupakan bahasa yang paling banyak pengaruhnya di daratan Nusantara. Walau bagaimanapun ya, naskah Kerajaan Majapahit dulunya memang mempengaruhi hampir seluruh seluk-beluk yang ada di Nusantara. Nah, bahasa Sanskerta di Jawa kuno misalnya itu ada banyak sekali naskah-naskah yang berasal dari yang menggunakan aksara dan bahasa Sanskerta.
Bahasa Arab juga tidak bisa kita pungkiri bahwasanya Islam juga ikut menjadi berpengaruh sangat luas pada dalam penyebarannya di Nusantara. Banyak penganutnya di Nusantara ini penganut agama Islam, dan pada umumnya naskah-naskah Melayu itu juga menggunakan aksara Arab, meskipun juga menggunakan bahasa sendiri. Jika kita mengenalnya, ya Anda mengenalnya nanti dengan istilah Arab Pegon. Arab Pegon itu adalah aksara Arab berbahasa daerah masing-masing. Jika di dataran Melayu kita mengenal dengan aksara Arab Melayu. Jika di Jawa kita juga mengenal istilah ini dengan pegon, aksara Arab berbahasa Jawa atau berbahasa Sunda. Nah, kemudian bahasa daerah juga ikut mempengaruhi naskah-naskah yang ada di Nusantara. Nah, seperti tadi saya sebutkan, di dataran Melayu bahasa yang pengaruh itu adalah bahasa Melayu. Di daerah Jawa dan Sunda tentu bahasa Jawa dan Sunda. Kemudian ada bahasa Buton di Sulawesi, dan juga beberapa naskah-naskah Melayu lainnya yang kita temukan di beberapa daerah di Nusantara. Nah, kemudian ilmu sastra ini bagian yang paling dekat sekali dengan filologi. Nah, dalam ilmu sastra ini ada dua bagian yang menjadi akar permasalahan biasanya dalam ilmu sastra, dan yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Saya yakin ini adalah dua bagian yang tidak asing bagi Anda karena Anda sudah mempelajarinya dulu waktu di sekolah lanjutan menengah ya. Nah, yang pertama itu adalah intrinsik. Intrinsik itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam di dalam sebuah karya sastra. Unsur-unsur yang berkaitan yang terdapat di dalam sebuah karya sastra seperti tokoh, watak, alur, tema, amanat, dan sebagainya. Nah, ini merupakan bagian-bagian yang ada di dalam sebuah karya sastra. Kemudian ada unsur-unsur ekstrinsik, yaitu unsur-unsur kebalikan dari intrinsik. Jika ia di dalam, maka ekstrinsik ini adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, seperti pengarang, pembaca, dan masyarakat. Nah, ini merupakan bagian-bagian ini juga mempengaruhi sebuah teks yang lahir pada masyarakat yang memiliki naskah tersebut. Selanjutnya adalah ilmu agama. Tiga ilmu ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam naskah-naskah yang dihasilkan di Nusantara, yaitu agama Hindu, Buddha, dan Islam. Bagaimanapun khususnya di Melayu ya, di Sumatera Barat sendiri, sebagian besar naskah-naskah di Sumatera Barat itu adalah naskah-naskah berbahasa Arab, beraksara Arab. Saudara, pengkajinya sangat sedikit, tenaga yang mengkajinya sangat sedikit dan terbatas begitu, dan ini sekarang utang ini ada di tangan Anda, mahasiswa jurusan sastra Arab, untuk bisa membahas dan menggali naskah-naskah berbahasa Arab tersebut untuk mengambil intisari dari naskah itu dan menuangkannya ke dalam bentuk tulisan agar semua orang pada masa ini bisa memahami isi yang ada di dalam naskah tersebut. Nah, ada tiga ilmu lain yang menjadi ilmu bantu filologi, itu sejarah kebudayaan, antropologi, dan folklore. Bagaimanapun ketiga ilmu ini, kajian sejarah kebudayaan, antropologi ini adalah kajian budaya yang sangat berpengaruh atau sangat membantu sekali untuk kajian-kajian filologi. Sebuah teks yang hadir itu tentu juga berasal dari warisan-warisan leluhur tentang budaya masyarakat setempat, dan ini merupakan banyak sekali kaitannya dengan masyarakat dan isi dari teks itu sendiri. Kemudian folklore ini adalah tentang sastra lisan, kajian tentang sastra lisan, dan banyak sekali ya naskah-naskah di Nusantara seperti di Minangkabau contohnya, seperti naskah-naskah Kaba itu merupakan bagian dari cerita-cerita lisan pada masa lalu yang sangat bermanfaat untuk kita pada saat ini. Nah, juga kemudian ada filologi itu juga menjadi ilmu bantu bagi ilmu-ilmu lain. Ini bertimbal balik ya antara ilmu yang tadi dengan yang sekarang. Nah, linguistik, ilmu sastra, sejarah kebudayaan, hukum adat, perkembangan agama, ilmu bantu, dan juga filsafat, ini salah ya, ini harusnya filsafat. Nah, ini juga menjadi kayak bagian yang paling membantu filologi, membantu ilmu-ilmu ini dalam kajiannya. Contohnya dalam linguistik. Data linguistik yang terdapat di dalam sebuah naskah. Naskah itu memiliki keunikan dan kekhasan dan yang dimiliki satu naskah yang tidak dimiliki oleh naskah-naskah lainnya. Contohnya, dalam satu naskah ada
kata-kata tertentu, kata-kata arkais misalnya, atau penulisan-penulisan tertentu yang ada di dalam naskah, contohnya penulisan Scholia, penulisan pengarang yang selalu membuat autocorrect misalnya, dan itu adalah data-data linguistik yang bermanfaat dan bisa dimanfaatkan oleh cabang ilmu linguistik. Begitu juga dengan ilmu sastra, tentu saja bahwasanya teks ini berkaitan erat dengan sastra. Setiap teks itu bisa dianalisis dengan teori-teori sastra, dan juga sebuah teks itu pasti mengungkap sejarah kebudayaan suatu daerah. Nah, setiap masyarakat juga memiliki naskah-naskah hukum. Seperti di Minangkabau sendiri ada kitab undang-undang adat. Nah, undang-undang adat itu jika dikaji teks itu secara filologi, maka hasil kajian itu akan bermanfaat dalam bidang hukum. Begitu juga dengan perkembangan agama. Nah, bahwasanya teks dengan Arab Melayu yang ada di Sumatera Barat ini menyatakan bahwa orang Minang itu memang memiliki perasaan yang kuat dengan nilai-nilai keislaman. Biasanya dalam bahasa teks itu sendiri kita menggunakan aksara Arab meski dalam bahasa Melayu. Nah, di samping itu juga banyak sekali naskah-naskah tasawuf yang ada di Sumatera Barat, dan jelas itu dengan menggunakan aksara Arab juga. Dan semoga Anda yang ada di kelas bahasa dan sastra Arab bisa memahami dan bisa mengungkap isi di balik teks itu sendiri. Nah, ini contoh kasus ya. Contoh kasus yang saya berikan kepada Anda, dua artikel, satu tesis, yang satu lagi itu ada artikel dalam book chapter. Nah, tesis ini merupakan tesis yang diterbitkan di Universitas Padjadjaran pada tahun 2017. Ini ditulis oleh Said Zuhdi Abil Ghani. Dari namanya, dia bukan orang Arab ya. Said Zuhdi Abil Ghani ini bukan orang Arab, dia adalah orang Medan. Tapi dia adalah lulusan Al-Azhar Kairo. Nah, dia mendapatkan teks Diwan Asy'ar Majnun Bani Amir ini di perpustakaan tersimpan di Institut Manuskrip Arab IMA Alisco Mesir. Dia mendapatkan itu di sana dan dia mengkaji di Universitas Padjadjaran. Kajian Said ini merupakan tesis dengan judul Naskah Diwan Asy'ar Majnun Bani Amir, edisi teks dan kajian kesucian cinta perspektif budaya Arab. Nah, naskah ini berasal dari perangkat tahun 646 Hijriah atau 1225 Masehi, yang disalin oleh Abdul Mahmud Ibnu Muhammad Al-Anbari. Nah, ini terdiri dari 110 halaman berbahasa Arab ya. Nah, naskah ini merupakan prosa naratif. Namun juga terdapat di dalam ini ada puisi-puisi Majnun yang dituliskannya untuk Laila. Naskah ini merupakan kisah cinta ya antara Majnun dan Laila dari Bani Amir yang hidup di kawasan Najd. Nah, teks ini dianalisis dengan ilmu sastra menggunakan teori strukturalisme. Seperti tadi saya sebutkan, ada dua aspek yang bisa dikaji dalam ilmu sastra, itu ada intrinsik dan ada ekstrinsik. Nah, berarti saya mengkaji dalam sisi intrinsiknya, yaitu tentang strukturnya. Nah, kemudian yang ditemukan oleh saya dalam analisisnya ini adalah bahwasanya teks-teks puisi Majnun itu merupakan sebuah kisah cinta yang memiliki benturan antara keinginan pribadi dengan harapan bangsa Arab pada masa itu. Dalam budaya Arab ya, seperti yang tertulis dalam naskah Diwan Asy'ar Majnun Bani Amir ini, hubungan cinta laki-laki dan perempuan yang belum memasuki masa perkawinan itu merupakan sebuah aib. Nah, dalam hal ini, jika kajiannya seperti ini, teks ini kemudian dia kaitkan teks Diwan Asy'ar Majnun Bani Amir ini dia kaitkan, dia analisis, berarti teks ini menjadi ilmu bantu, dalam hal ini ilmu sastra ini menjadi ilmu bantu dalam filologi untuk menganalisis teks. Sebenarnya ini timbal balik, teks ini juga menjadi ilmu bantu dalam ilmu sastra, dan ilmu sastra mengkaji teks ini dalam analisisnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu naskah kitab hukum Raffles. Naskah kitab hukum Raffles ini merupakan kajian naskah yang
bahas oleh Hazmirullah dan Titi Nurhayati Mamun. Ini merupakan sebuah artikel yang terdapat di dalam book chapter. Nah, dia mengkaji naskah kitab hukum Raffles, Sebabak Sejarah Sistem Peradilan di Nusantara. Nah, saudara, naskah kitab hukum Raffles ini ini adalah naskah yang langsung ditelusuri oleh Hazmir di dalam secara online, secara daring di situs www.bluak. Nah, Anda bisa lihat nanti di dalam handbook yang sudah saya bagikan. Naskah ini ditulis di Jawa pada tanggal 11 Februari 1814 yang ditandatangani dan dicap langsung oleh Thomas Stamford Raffles, Letnan Gubernur yang terhormat di Pulau Jawa pada masa itu. Hazmir mengkaji ya dari segi bahasan, menemukan keunikan-keunikan naskah yang mulai dari tatanan kata, bahasa, kalimat, sehingga ia menemukan kebersalahan penggunaan kata yang digunakan dalam kajian linguistik. Nah, hal ini membuat sistem peradilan yang berlaku di Nusantara, khususnya Pulau Jawa dan wilayah jajahannya, sehingga memiliki corak yang berbeda yang berlaku pada zaman VOC hingga masa pemerintahan Dendels. Nah, dalam hal ini ternyata terjadi hubungan timbal balik ini dari ilmu hukum yang menjadi ilmu bantu dalam menganalisis teks filologi dan juga demikian sebaliknya. Baik saudara, sekian yang bisa saya sampaikan pada hari ini, pada kesempatan ini dalam materi yang kedua ini. Baik, seperti biasa saya memberikan Anda sebuah quote atau kutipan. Kegagalan hanya dibuat oleh mereka yang gagal untuk berani, bukan oleh mereka yang berani gagal. Tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.